SMK, salam Nah. kenal, saya Elva dari Direktorat SMK dan kali ini saya bersama dengan Rizky Syaputra Singaribun yang merupakan salah satu peserta dari MasterChef Indonesia season ke-11. Halo Ki. Halo Kak, halo semuanya, aku Kiki dari MasterChef Indonesia season 11 yang baru aja tayang di bulan Agustus dan September kemarin. Dan alhamdulillah aku menjadi runner up nih di acara ini. Wah, keren banget kan. Iya, Elva. Ki, boleh cerita nggak sih kamu ini kalau nggak salah itu alumni SMK ya? Benar. SMK mana kalau boleh tahu? Sebelumnya aku dulu sekolah di Medan. Jadi di Medan tuh ada sekolah namanya SMK Negeri 8. SMK. Nah, aku di situ sekolah kurang lebih 3 tahunan lah sampai tamat. Habis itu langsung ke kerja. Dari taman SMA langsung ke pekerjaan, baru ikut MasterChef. Berarti jurusannya dulu Jurusan Tata Boga. Tata Boga. Iya. Berarti selain ya masuk MasterChef sesuai dengan jurusan dan kayaknya Iya. passion kamu juga nih. Passion, sebenarnya passion nggak passion sih Kak. Jadi sebenarnya awalnya saya pilih Tata Boga itu karena memang industri F&B lagi maju. Dan yang kedua saya lihat makanan itu kan sebuah kebutuhan primer. Jadi kayak memang nggak akan ada matinya lah gitu kan. Jadi belajar Tata Boga menurut saya membuka peluang besar untuk kedepannya gitu kan. Dan kebetulan aja memang dapat rezekinya di MasterChef gitu kan. Ikut dan lumayan bisa bersaing. Itu sih Oh gitu. kira-kira backgroundnya. Boleh cerita nggak sih asal mula kamu kenapa mau ikut MasterChef Indonesia? Asal mulanya sih sebenarnya dari awal memang aku udah sangat-sangat sering nonton MasterChef. Ya mungkin teman-teman juga yang nonton pasti sering nonton MasterChef gitu kan. Cuman nggak yang tertarik itu karena aku juga paham dan sadar MasterChef itu kan program TV. Jadi perlu proses syuting yang panjang, ribet, mungkin berbulan-bulan. Dan aku bukan orang tipikal yang sesabar itu. Jadi kayak main lah gitu kan. Cuman someday aku tuh kepikiran kayak wah karirku di F&B tuh gini-gini aja ya. Gitu loh kayak udah nggak bisa lagi dapat ilmu yang baru. Iya. Jadi aku udah stuck. Nah kebetulan aku tahu udah ada MasterChef season 11 dibuka pendaftarannya, aku iseng-iseng daftar. Aku daftar, diterima, audisi di Medan. Selang sebulan dikabarin kita lolos ke Jakarta dari ribuan orang. Dari ribuan orang. Yang cuma lolos ke Jakarta itu ada 40 orang. Nah 40 orang itu masuk ke audisi on air. Terus nanti diseleksi lagi jadi cuma 29 orang yang masuk ke bootcamp. Dan dipulangin lagi sekitar 5 orang, jadi tinggal 24 orang yang ke galeri. Yang ke galeri 24 orang. Salah satunya Kiki. Salah satunya aku. Ini pengen nanya sih sebenarnya. Gimana Galva? Kan sebelum kita wawancara, Iya. Kiki tuh sempat bilang bahwa bisa dibilang berprestasi nih, sering ikut lomba. Boleh ceritain nggak dulu waktu SMK tuh kayak gimana, ikut apa aja? Iya, gimana ya Kak ya? Sebenarnya sih nggak yang berprestasi seanak pinter itu enggak. Cuman memang dari awal aku masuk ke SMK itu keinginanku untuk belajar di bidang Tata Boga itu memang tinggi. Jadi setiap ada perlombaan, kompetisi dan lain-lain itu memang aku selalu ikut. Dan bersyukurnya sering menang. Jadi akhirnya aku menganggap kompetisi itu jadi ajang cari duit sama aku. Gitu loh. Jadi aku ikut kompetisi ini dapat uang 3 juta, 4 juta karena juara 1 atau juara 2 gitu kan. Nah, jadi itu untuk tambah-tambahan. Akhirnya sampai di fase yang kayak gitu. Jadi mentalku udah kebentuk dan juga aku udah gak ada deg-degannya lagi kalau kompetisi. Jadi jadinya kalau orang Medan bilang TPTP, tau nggak TPTP? Apa tuh? Tebar pesona. Aduh. Tebar pesona. Iya, karena memang kayak, wah kakak bayangin kan, chef itu kan punya karisma kan. Terus kalau di kompetisi itu orang rame yang liatin, terus kita pakai baju chef, kita masak di depan orang rame-rame. Jadi kita memang itu yang aku senang dari sense of competition itu memang kita dapat pride-nya, gitu kan. Kita dapat proud-nya juga. Nah apalagi sekarang sampai ke MasterChef Indonesia. Yang aku sebenarnya nggak expect aku bakal berada di MasterChef selama hidupku gitu kan. Dan sekarang udah di MasterChef dan menjadi runner up. Ya walaupun runner up, cuman aku cukup bangga sama diriku karena memang di season 11 sendiri lumayan challenging, lumayan berbeda dengan season sebelumnya. Mulai dari challenge-nya, mulai dari kemampuan para pesertanya sama dan lain-lain.
Jadi aku cukup bangga lah sama pencapaian yang udah aku gapai sekarang gitu loh. Kita kembali ke masa sekolah dulu nih. Waktu di sekolah gimana sih kayak pembelajaran saat di sekolah itu sampai akhirnya kamu tuh bisa menjadi orang yang se-struggle ini? Kenapa? Karena memang punya program keahlian khusus gitu kan. Jadi after SMK entah anaknya ini mau sekolah lagi ataupun memang mau langsung bekerja udah siap gitu kan. Betul. Terkhusus untuk karakter dan mental. Nah sebenarnya kalau kayak aku dulu sih sebenarnya di SMK itu belajar masaknya nggak terlalu banyak. Jadi masak yang basic dasar ilmu itu dari SMK. Itu aku nggak bisa bohong karena memang kayak basic mother of sauce, cara bikin kaldu gimana, cara masak nasi gimana. Pokoknya yang memang basic. Itu dari sekolah. Nah cuman karena memang aku orangnya haus akan ilmu untuk ya terkhusus tetap boga ya kalau ilmu lain nggak sih. Jujur aja soalnya boleh ditanya sama teman-teman sealumniku. Secinta itu gitu ya. Aku ke sekolah nggak bawa tas. Nggak bawa tas, buku yang aku bawa itu cuma setiap hari 1 buku. Jadi kalau udah habis buang, ambil lagi buku baru, beli tulis. Nah jadi yang di buku itu selalu ilmu tata boga. Aku nggak peduli sampai guru-guru itu jungkir balik lah, terbang lah sana. Tapi ini jangan ditiru ya sebenarnya guys, karena ini memang aku jujur realita hidupku gitu kan. Ya karena memang ada juga teman-teman yang memang pintar dan sekarang jadi orang gitu loh. Ya memang lebih bagus kalau pintar semuanya gitu loh. Nah cuman kalau memang aku pada masa itu memang yang kayak aku cinta sekali sama tata boga sampai yang memang aku fokusnya cuma ke sana gitu loh. Jadi belajar tata boga semangat, tambah lagi aku memang dari kelas 1 SMA itu udah kerja. Oh, udah kerja. Ya, jadi aku disemangatin dengan cara kayak ya kalau di sekolah itu kan ilmunya ilmu dari kurikulum. Nah, kalau di kerjaan ilmunya itu dari kemauan market. Gitu kan. Nah, mungkin kerjaan jualan sesuatu yang market nggak mau. Jadi aku langsung terjun ke industri. Dari steward nyuci piring, ya udah kurasain lah pahitnya gimana di industri itu gimana. Sampai tamat sekolah langsung kerja, sampailah ke sekarang gitu loh. Makanya dari pengetahuan masakku itu lumayan diverse gitu loh. Jadi mau Japanese food, mau pastry, mau bakery, mau Indonesian food, western, karena memang aku sempat beberapa kali di tempat-tempat yang berbeda-beda jenis masakannya. Itu sih sebenarnya kuncinya. Wah, keren banget. Berarti jadi memang pesanku juga untuk adik-adik juga jangan yang kayak adik-adik atau memang abang-abangan kan nggak tahu juga kita. Pokoknya untuk kalian lah yang anak SMK, teman-teman anak SMK ya kan, kalian juga harus sadari dalam artian kalau kalian cuma berharap sama sekolah tanpa mau berusaha lebih, ya kalian juga akan dapat yang seadanya gitu loh. Bukan aku bilang kalian nggak akan dapat sesuatu, bukan aku bilang kalian nggak siap untuk kerja, tetap siap. Jadi apa? Satu, yang kedua kualitasnya yang bagaimana? Karena balik lagi ya mau dimanapun kita bekerja, mau dimanapun kita mengejar ilmu, tergantung balik ke pribadinya masing-masing dulu. Berarti memang salah satu pendidikan karakter itu dari sekolah ya? Benar. Dari sekolah. Jadi memang yang membuat se-struggle sampai sekarang, terus orang juga banyak suka, salah satunya attitude itu memang dari sekolah. Mungkin ada pesan closing statement untuk kawan SMK di rumah atau dimanapun berada terkait gimana sih harus bisa mengejar mimpi atau apapun itu yang hal baik yang mau kamu share ke kawan SMK bisa kamu sampaikan ke mereka. Oke. Jadi untuk pesanku untuk teman-teman semua, teman-teman SMK, kita sebagai alumni SMK itu harus kreatif, harus pintar, harus bisa bekerja cerdas, bukan bekerja keras saja. Jadi dua-dua itu harus jalan. Jadi sehingga kita punya bekal yang cukup untuk kita realize our dreams gitu loh. Kita cuma punya cita-cita, cuman kita juga nggak barengin dengan usaha dan kemampuan. Pada akhirnya cuma mimpi gitu loh. Jadi ya kita juga harus sadar, lu punya cita-cita pengen jadi orang gede nih, pengen jadi orang keren nih gitu kan. Ya usahain, belajar baik-baik, belajar yang pintar. Dalam artian ya kita kerja juga banyak temanku yang kerja. Cuman today masih di posisi yang sama, masih di bawah. Kenapa? Karena
cuman kerja keras, cuman pakai otot gitu loh, nggak pakai otak gitu loh. Akhirnya ya gitu-gitu aja, ditanya A nggak tahu, ditanya B nggak tahu gimana mau berkembang. Betul. Jadi mau di bidang apapun sebenarnya kita semua itu punya chance yang sama untuk maju gitu kan. Jadi jangan takut untuk maju, jangan minder. Yang penting itu tadi dibarengin sama usaha, sama doa juga. Betul. Itu kira-kira. Oke. Ki, makasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Aku bisa bertemu kamu dan bisa langsung ngobrol-ngobrol. Iya. Mungkin kedepannya nanti kita bisa silaturahmi. Pastinya aku juga pengen ngobrol ke berbagai SMK. Karena SMK itu di luar negeri bukan yang dipandang sebelah mata. Di luar negeri itu sekolah kejuruan itu lebih dihargain dibanding high school yang biasa. Karena mereka sekolahnya lebih berat, terus tuh kurikulumnya juga lebih berat, disiplinnya juga lebih kencang. Karena kan kita memang ditempa untuk siap untuk ke dunia industri ya. Masih banyak Kiki. Oke. Pokoknya sampai jumpa lagi di lain waktu. Kita salam SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia ya. SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.